Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulur, ketemu lagi dengan dulur tua, dulur 6 ya kak ya. Ini sesi podcast. Kita akan bercerita ya. Ngobrol-ngobrol soal explorer yang sudah kita lakukan tadi ya, di salah satu bekas pabrik tekstil yang ada di pusat kota Solo. KR, Iya. menurut KR nih, tadi tempatnya gimana Kak? Gimana dari segi apanya? Dari segi bangunan, dari segi energinya yang KR rasakan, dari segi apa? Mungkin sosok-sosok yang ada di situ, atau kisah-kisah masa lalu tentang pabrik itu, atau sebelumnya ada kisah apa? Ya. Ya. Kalau soal bangunan sih sepertinya hampir sama ya, setiap bangunan bekas pabrik, tekstur atau Tekstil, kok tekstur? oh iya, maksudnya bangunannya, Oh, kondisi bangunannya. oke, ya seperti ya itu. ya. Tapi saya yang salah paham ya. Oke. Seperti itu. Terus kalau soal energi ya masih grade B lah ya, grade B. Berarti Kak, Ya belum yang grade A apalagi grade S gitu kan. memang mantep nih KR nih. Kayak tadi grade B. Bagaimana tuh grade A? Masih biasa lah, maksudnya Biasa, standar. ya. Tapi ya tetap ada sesuatu yang unik untuk dikulik gitu. Oke, unik untuk dikulik ya. Bagus itu kata-katanya. Itu. Ternyata bekas bangunan seperti itu dahulu kalanya ada suatu cerita atau kisah kelam yang masih menjadi rahasia sampai sekarang. Baru kita eksplor ke sana, terus dan beliau bercerita, terus ibaratnya apa ya, berkeluh kesah pada kita tentang keterimaan dianya. Maksudnya dia itu tidak terima dengan keadaan seperti, kenapa harus terjadi seperti ini. Oh gitu. Iya ya. Saya tadi dengerin ceritanya KR pas di lokasi, merinding itu dalam artian ya merinding karena energinya itu pasti ya. Kedua, merinding karena kisahnya itu kok yo sampai segitunya gitu loh. Iya. Apa, seseorang yang ingin memiliki seseorang terus nggak kesampaian, sampai segitunya akhirnya dihilangkan dari muka bumi, itu kan Iya. jahat itu ya. Karena semua berawal dari hawa nafsu. Oh gitu Ya, hawa nafsu, Iya. terus ambisi, keserakahan seorang manusia yang ibaratnya dia sudah punya segalanya, sudah kaya, tapi dia masih berambisi untuk memiliki apa yang belum dia punya. Ibaratnya seperti itu. iya Pak ya. Dia akan orang-orang seperti itu tipenya, dia akan melakukan segala cara untuk mendapat apa yang dia inginkan. Seperti itu. Iya, berarti apa ya, rakus ya, Ya, serakah. serakah ya. Kalau rakus itu kan hewan, lebih ke hewan. Ini boleh bercanda nih? Enggak apa-apa, kita kan obrolan santai. Oke, rakus tuh hewan ya. Oh, maksudnya jerapah toh? Serakah. Kalau orang kan lebih ke serakah, sifat ingin memiliki segalanya itu kan serakah. Oh, rakus tadi yuk katanya hewan. Rakus untuk hewan. Oh, rakus tuh untuk hewan. Ya. Saya kirain namanya hewan kan ada yang rakus. Enggak. Misalnya nangkepnya jerapah. Jadi nggak Jerapah, ketemu ya titiknya enggak. ini. Jerapah dan tikus gitu ya. Oke. Tadi juga
anu ya kayak apa namanya itu, apa ya, bingung saya dengan Kalau kata-katanya karena sedih Kak, sedih ya. jujur sedih, terus ya nggak bisa bayangke, maksudnya dia sampai kayak gituin, terus keluarganya tuh gimana gitu kan, Iya. pasti sangat-sangat, Pasti kehilangan. iya kan, pilu kan. Tapi menurut KR nih ya, Ya. yang menyampaikan pesan itu memang beneran beliau ataukah yang menyerupai atau gimana KR? Jadi untuk detailnya, kalau masalah roh itu urusan Gusti Allah ya Kak ya, Ya betul. urusan Tuhan. Dan kalau untuk yang di situ tadi, entah itu korin atau itu apa ya, sukma ya kalau orang Jawa bilang, Oke. sukmanya yang belum sempurna dan terus memanifestasikan ke dalam wujud apa namanya wewe gombel yang sering kita kenal kan. Kalau wewe gombel itu kan tercipta atau ada itu karena seseorang yang mati dengan cara yang tidak Wajar. wajar atau sempurna. Bisa ya, berarti merubah wujud, memanifestasi Bisa, jadi bisa, sosok lain bisa. bisa. Bangsa seperti itu pasti bisa. Gitu ya, berarti itu kalau arwah orang yang meninggalnya enggak sempurna, enggak tenang, itu bisa bergentayangan gitu ya. Lebih tepatnya dia tidak punya tempat. Dia tidak punya tempat yang selayaknya. Kasihan. Berarti jadi arwah marketing ya, arwah penasaran. Oh, pemasaran. Oh, pemasaran. Oke. Betul. Kasihan. Terus ya itu sih, saya tadi ngerasainnya memang ya perindang-perinding, terus beda lah maksudnya itu, apalagi yang di dalam ya, Dalam mana? dalam bangunan Iya, yang ada kasurnya terutama itu, sumuk banget loh Kak, gerah, betul. gerah. Kalau bukan gerah karena lembab, tapi memang beda. Jadi Beda. kayak kita masuk itu di Ke dimensi yang tepung berbeda. gitu loh, kayak Penuh sesak sini gitu ya? penuh sesak. Oh. Iya, kalau saya ya Iya. yang ngerasainnya sih kayak Padahal ini tadi explore itu posisi habis hujan deras. habisan deras ya, Kalau terlihat dari lantainya kan genangan airnya banyak sekali. banyak bocor karena atas nggak ada atap ya. betul. Itu atapnya kemana ya? Tuh. Terus Mas Eko lihat atau merasakan apa? Ya saya merasakan, lihat ya, terlebih pas saya gambar itu kan sebelum eksploran, itu saya kan Betul. duluan di sana kan, biar lebih, maksudnya ada waktu buat menggambar gitu kan. Iya. Dia memang banyak sih Kak, banyak wujudnya juga beraneka rupa kan. Ada yang wujud seperti yang orang lain tahu kayak wuwu, kunti, pocong, macam-macam itu ada. Atau wujud yang memang abstrak itu dalam artian memang benar-benar wujud tergelap mereka gitu loh. Jadi Semacam kabut hitam. kabut ada, terus wujudnya itu kalau orang mikir itu wujud fantasi ya, padahal itu real, kenyataannya memang seperti itu, wujud siluman lah, macem-macem, kayak ada yang seperti laba-laba, ada yang macam-macam pokoknya. Itu memang keren sih tempatnya sih menurut saya. Keren. Nah, tadi juga tim kita dari Mas Asbar yang megang kamera sama Mas Damar yang megang lampu itu juga merasakan, maksudnya merasakan hal-hal sing wah kok gini ya, perindang-perinding. Kalau Asbar sendiri katanya sih jarinya panas, atau nggak tahu diganduli oven kali ya tadi jarinya tadi katanya gitu. Tapi untuk lebih lengkapnya mending Mas Asbar sama Mas Damar aja yang cerita ya. Boleh, monggo. Sini bos, Mar, sini Asbar. Monggo Mas. Jadi biar cerita sendiri kan lebih enak. Ya. Sini Mas. Amit barang, yo itu udah ngamit nih.
Sini Damar, tengah. Wah, ini namanya Damar. Dia bertanggung jawab untuk perlampuan cahaya. Kalau ini Mas Asbar namanya Lur. Dia bagian video shooting ya. Ya, saya Aswar. Ya. Sering suaramu dipanggil Brandon. Brandon ya. Brandon. Oke. Iya. Coba cerita satu-satu. Tadi gimana di tempat explore kita di bekas pabrik tekstil? Ya monggo. Mungkin Nah, kamu itu cek apa? weh Damar Sweet dulu aja. dulu enggak apa-apa. Masuk Damar sih. dulu aja, udah. Aja tak serahkan mic-nya soalnya. Agak deket. Ya, Yes. jadi waktu di tempat tadi itu saya merasakan waktu yang awal shoot di dekat tangga itu ada yang seperti suara turun dari tangga. Orang jalan. Iya, kayak orang jalan. Terus suara anak kecil. Lari-lari, nangis. Iya, Itu berarti nek ada anak kecil berarti ada WW ya Kak ya? Betul. Bener ya? Ada WW loh. Terus pokoknya merinding banget. merinding ya. Pusing nggak? Kamu pusing nggak? Pusing sedikit mungkin. Lapar? Iya, soalnya lapar. Oh, jangan bercanda loh ya. Ini bahas masalah yang anu loh nih, bukan Kakaknya yang sembarang. ngajak bercanda, kakak Oh iya Sukron. saya, maaf saya yang salah. Lanjut Oh, ke Mas Aswar. Belum. Oh, belum. Ya udah lanjut ke Aswar. Ini aja. Belum. Lanjut. Ya. Ini sudah lanjut, Mas. Ya. Ya, ini tuh mulai dari mana? Kamu ngerasain apa tadi di sana atau melihat Ya, apa? mungkin memang dari masuk ya udah banyak sambutan ya, Mas, dari sosok-sosok yang di sana. Pidato. Bukan ya? Iya, Ojek, jangan bercanda. kan dari masuk itu pas kita buat base camp, buat titik kumpul itu kan tadi udah mulai ditunjukin, Mas. Oh, Pas yang di dekat yang lampu lilin nyala tadi. oh yang kanan, sebelah kanan. Ya, sebelah kanan itu kan tadi saya naruh tiker terus ngelihat loh. Saya pertanyaan bingung, itu beneran apa enggak, tak liatin. Wujudnya itu kayak Mas, cewek bajunya putih. Ya mungkin bisa dikatakan ya yang noni-noni Belanda itu. Dari kejauhan saya lihat lagi masih diem gitu, Mas. Coba tak senderin pakai headlamp kan tadi. Ah, Terus tak senderin langsung hilang, Mas. kayak noni ya. Iya, langsung. Terus mulai dari situ saya kan ngetek buat video itu dari Ngetek? mulai gedungnya. Oh. Saya ambil kan waktu sendiri pas Mas Damar belum ikut tadi, ngetek sendiri itu yang sebelah kiri yang buat penutupan terakhir itu kan udah digangguin mulai usil, Mas. Oh, kok yang di kebon. Ya, baru video tiba-tiba ada yang berangkang itu, Mas, kayak siluman Merangkak. yang ya merangkak yang Oh, terpat, Mas, tadi. Sing kayak laba-laba Iya, gitu ya. laba-laba langsung wujudnya hitam piat, Mas. Itu kan mulai ganggu, ngusil Banyak ya. banyak sekali. Terus kamu ngerasa apa Bar, di sana? Mungkin Pusing atau apa? Mual atau yang tak rasa ya, katanya jarimu panas itu piye? ya itu kan pas penutupan ending Oh. terakhir tadi. Sebelumnya memang udah yang Mas Erwin mediumisasi sama Sutina tadi udah itu sampai mandi aku, Mas, mandi keringet, Mas. Itu geger saya itu sampai basah semua. Iya, punggung saya itu sampai basah semua. Jadi karena gerah banget ya. Gerah banget semua ya. Emang ya mulai dari situ sih udah kerasa. Terus waktu penutupan tiba-tiba yang itu emang ganggu lagi, itu sampai jari saya sama tenggorokan saya itu mulai panas. Nggak tahu ya, mungkin haus. Enggak, Jadi, ya haus ya panas. enggak itu. Enggak Ya haus bisa sih. bisa, Tapi haus malah sampai jari toh. nggak tahu ya, Mas. Mungkin nyalur ya, Oke. gitu. Nah ini gimana KR? Menurut KR ini ternyata kan merasakan juga kan energi-energinya atau apa, sampai bukan kita aja, sampai ke tim kan berarti jangkauannya luas ya Kak ya. Karena di
awal acara kita kan sudah tembungnya kulon nuwun ya. Ya. Jenengan juga sudah kulon nuwun, saya juga sudah kulon nuwun, dan kita mempersilahkan mereka untuk apa ya? Kalau bersedia menunjukkan eksistensi, monggo, gitu kan gitu. Jadi kalau rekan-rekan kita, tim kita emang merasakan, ya itu wajar sih. Wajar ya. Wajar, apalagi di tempat-tempat seperti itu. Yang penting jangan sampai itu ya, dari kitanya jangan sampai nabrak pakem ya kalau Betul. itu ya. Betul. Oke, wajar. Tapi tetap kayak gitu ada yang ngerasa nggak seneng ya Kak ya? Pasti ada yang nggak seneng, pasti ada yang merasa terusik. Dan alhamdulillah dari mulai acara sampai terakhir, sampai kita balik lagi ke markas, ke base camp gini kan, alhamdulillah aman-aman aja ya Mas. Alhamdulillah ya. Gitu. Berarti memang untuk apa namanya, explore apalagi ke tempat-tempat yang angker ya, yang mistis, energinya tinggi, itu memang nggak main-main ya. Memang harus siap ya, karena kita bersinggungan dengan hal yang tidak tampak. Betul, mereka bisa lihat kita belum tentu bisa melihat mereka. Iya, betul. Jadi yang terutama kita itu harus adabnya. Adab itu bukan berarti kita takut sama mereka, enggak. Kita lebih ke, kita kan orang Jawa, kita tetap harus menunjukkan lah orang Jawa itu seperti apa. Kita harus beradab, kita punya etika, ya kita kulon nuwun. Iya. Entah itu mereka terima atau enggak, pasti ada yang merasa terusik, pasti ya. Yang penting kita niatnya nggak ganggu ya. Betul. Nggak ngerusak mereka gitu ya. Ya itu maksudnya apa namanya, dunia yang nggak nampak, dunia gaib itu memang ada ya Kak ya. 100% ada. Percaya emang ada, emang di Al-Quran juga ada. Iya, disebutkan. Dan eksistensinya ada, apalagi energinya itu ada. Pasti. Jadi ya monggo yang mau percaya atau enggak ya. Kalau semua balik ke penilaian masing-masing sih. Iya, betul. Kita nggak memaksa untuk harus percaya atau harus ini monggo. Ya jangan Semua dipaksa punya sudut pandang masing-masing. Betul. Ya kita ngajak para dulur kalau ada yang mau ikut explore ya. Boleh. Explore ya. Monggo. Bebas silahkan. Tinggal DM atau WA atau tulis di komen. Kita akan atur jadwal, kita akan sampaikan kita explore-nya mau kemana. Bebas monggo. Silahkan. Atau cuma ikut aja, nggak on frame nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ikut aja on frame monggo, bebas. Kak aku pengen melu, aku pengen ketok kendel ya, rapopo ya, nggak apa-apa pengen ketok kendel, monggo. Ngono wae nek kekendelan jadi tipis kan. Seperti itu ya. Ya pokoknya tetap harus unggah-ungguh ya, nomor satu ya adab ya. Adab nomor satu, penting itu lur. Dimanapun dengan siapapun adab nomor satu ya. Nomor dua ya apa Kak? Setelah adab ya adab. Enggak, kita tuh cukup jadi diri kita sendiri aja. Iya. Jangan jadi orang lain. Tapi jangan merugikan orang lain ya kan. Itu penting itu lur. Terus untuk apa yang saya gambar tadi itu seperti itu ya? Seperti itu. Itu ya. Saya lihat juga seperti itu. Ya alhamdulillah gitu loh. Iya. Sinkron. Oke lur, udah ya ini kita memaparkan, kita berbagi cerita ya dengan teman-teman DTE ya, dulur-dulur tentang kita explore tadi bagaimana ya. Yes, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, kita harapkan ada hal yang baik yang dapat dipetik ya. Amin. Ada yang bisa, siapa tahu bisa menginspirasi, matur nuwun, aku pengen ki melu
ngono pengen gawe ngono wis manten nuwun alhamdulillah ya. Enggak apa-apa jadi tambah apa sedulur lagi kan. Mungkin Kak Erwin ada pesan lagi apa? Cukup sekian aja. Cukup sekian ya. Oke para dulur, sekian podcast dari Dulur Tua Dulur Nom tentang penelusuran kita tadi di bekas pabrik tekstil di salah satu di kota Solo ya ini ya. Pokoknya panteng terus channel YouTube-nya Dulur Tua Dulur Nom dan TikTok-nya Dulur Tua Dulur Nom ya. Silahkan mau komen, mau DM, mau share, mau like, subscribe, monggo bebas. Pasti kita tidak memaksa para dulur untuk percaya sepenuhnya. Tapi kalau yang percaya alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Paling enggak nyerempet penasaran ya DM aja, daripada penasaran ya DM aja. Gabung ayo gas. Oke. Sekian ya Kak ya. Terima kasih buat para dulur yang sudah menyaksikan channel dari Dulur Tua Dulur Nom. Dulur Tua Dulur Nom menguak tabir pesan dan keberadaan mereka.